Selamat pagi anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Gimana kabarnya pada hari ini? Di sebelah ibu ternyata ada ibu guru yang cantik-cantik. Ada Ibu Sari, ada Ibu Tita. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Bu. Ada sukacita? Luar biasa. Oh iya, kita harus ada sukacita ya nak. Pagi ini setiap hari Kamis les pertama kita selalu mengadakan ibadah terlebih dahulu sebelum kita belajar. Nah, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Sekarang kita mari bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami di malam yang gelap, dan pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Ya Bapa, sebelum kami melanjutkan kegiatan belajar kami dari pagi sampai siang nanti, terlebih dahulu kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk firman yang disampaikan nanti boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami masih menyerahkan terus untuk keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, untuk segala masalah pandemi yang masih ada. Tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk senantiasa melindungi kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan pasti akan melindungi kami semua. Sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh hidup, jiwa, dan raga kami hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci.
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami satu persatu Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menghidupi firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang menolong anak-anak kami Tuhan, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, walaupun dalam pembelajaran jaringan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 32. Manusia baru. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih, kita tidak hanya belajar firman Tuhan, tetapi kita taat dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap pagi anak-anak ibu, kita ibadah pagi, kita kebaktian, dan juga kita membaca firman Tuhan. Singkatnya anak-anak ibu, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan, tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih, pada pagi hari ini tema kebaktian kita hidup orang Kristen. Kita sudah tahu anak-anak ibu, Kristen artinya pengikut Kristus. Anak-anak ibu yang terkasih, di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menjelaskan prinsip kekristenan, yaitu anak-anak ibu transposisi, di mana menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya anak-anak ibu perpindahan posisi, yang dalam proses dan hasilnya anak-anak ibu merupakan ada perubahan fungsi yang terjadi di dalam diri orang Kristen. Anak-anak ibu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Efesus ini bahwasanya kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru, anak-anak ibu, memiliki konsekuensi, yaitu di mana Rasul Paulus menjelaskan manusia baru jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Manusia baru sudah mengenakan baju yang baru. Jadi tidak hidup di dalam manusia yang lama lagi. Bagaimana anak-anak ibu? Kalau kita memiliki baju yang baru, tetapi ketika kita memakainya, kita tidak menanggalkan baju yang lama. Wah, tentu sama saja. Kita memang memakai baju yang baru, tetapi karena tidak menanggalkan baju yang lama, maka tetap anak-anak ibu, kita tidak baru.
baunya dan kumalnya baju yang lama masih ada. Seharusnya kita menanggalkan baju yang lama dan mengenakan baju yang baru. Demikian anak-anak ibu. Tinggalkan tradisi yang lama, hidup yang lama. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus agar mereka menjadi manusia yang baru, meninggalkan kebiasaan yang lama anak-anak ibu. Apa yang mereka harus tinggalkan anak-anak ibu? Pemikiran yang gelap, ya, yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Hidup tanpa persekutuan dengan Allah. Ya, Allah kita adalah terang dunia. Bagaimana jika manusia hidup jauh dari terang? Hidup dalam kegelapan, ya, menyerahkan diri pada hawa nafsu, keserakahan dan kecemaran. Ya. Tinggalkan hidup yang jauh dari persekutuan dengan Allah, berarti kita diarahkan, ya, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Anak-anak ibu, Rasul Paulus menjelaskan, ya, hiduplah dengan persekutuan Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita anak-anak ibu? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan Allah? Bagaimana doa kita? Bagaimana anak-anak membaca firman Tuhan? Jangan-jangan berdoa hanya ketika bersama ibu guru, membaca firman Tuhan hanya ketika di dalam kebaktian ataupun pelajaran agama. Anak-anak ibu yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Ketika manusia hidup dalam persekutuan dengan Allah, kita disebut manusia yang baru. Ya, manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah dengan kebenaran dan kekudusan. Anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu, begitu Allah memiliki kehendak di dalam menjadikan kita, menciptakan kita di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, kita melihat macam-macam yang teman-teman kita, manusia ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak ibu, kita juga diajar anak-anak ibu untuk tidak memandang, merendahkan sesama manusia. Bagaimanapun manusia tersebut adalah ciptaan Tuhan Allah yang diciptakan seturut dengan kehendak Allah, dengan kebenaran dan kekudusan. Ya, anak-anak ibu, misalnya seperti ini. Pada tahun 1886, Carl Benz menciptakan mobil yang terkenal, Mercedes-Benz. Ya, pasti mungkin kita pernah dengar anak-anak ibu. Semua orang menyukai mobilnya. Ya, hasil ciptaannya anak-anak ibu, kagum. Ya. Tetapi jika ada orang yang menyepelekan ciptaannya mobil Benz tersebut anak ibu, nah, dia bukan menyepelekan mobil tersebut, tapi dia merendahkan, mengecilkan penciptanya. Jadi anak-anak ibu, kalau kita memiliki sikap yang tidak baik terhadap sesama, memandang sebelah mata, menganggap kita yang paling utama, berarti kita mengabaikan penciptanya. Selanjutnya, anak-anak ibu yang terkasih, manusia baru, manusia yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus dan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak ibu, meninggalkan kebiasaan yang lama. Dan harus anak-anak ibu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Dan melakukan anak-anak ibu, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan manusia tersebut anak-anak ibu? Yang pertama, jujur. Anak-anak ibu yang terkasih, kita tidak tahu anak-anak ibu apa yang menjadi pikiran dan hati seseorang, ya. Tapi sebagai ciptaan Allah, kenakan kejujuran anak-anak ibu.
jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, bahkan juga anak-anak ibu jujur dan dapat dipercaya. Anak-anak ibu sekalian, jujur dalam ujian. Mungkin anak-anak ibu kita tergoda untuk mencontek atau melakukan hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri. Itu anak-anak ibu adalah manusia yang lama. Kemudian anak-anak ibu jujur terhadap kepemilikan benda-benda, misalnya uang. Ya mungkin kita tergoda anak-anak ibu untuk anak ibu memiliki hal yang bukan menjadi hak kita bila ada kesempatan. Nah, anak-anak ibu itu juga manusia yang lama. Anak-anak ibu bahkan jujur menyatakan hal yang benar, hal yang membangun di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melakukan kejujuran kita di dalam kehidupan keseharian kita, anak-anak ibu yang terkasih. Yang kedua, anak-anak ibu sebagai manusia yang baru yang diciptakan seturut kehendak Allah, anak-anak ibu, kita anak-anak ibu memiliki kasih. Tuhan Allah kita terlebih dahulu sudah mengasihi kita, turun ke dunia anak-anak ibu mengambil rupa sebagai manusia, dan kemudian menebus kita anak-anak ibu, menyelamatkan kita, menerima kita apa adanya. Oleh karena itu anak-anak ibu, kita pun sebagai manusia wajib memiliki kasih, ya, menerima sesama kita manusia apa adanya. Anak-anak ibu, kita mungkin sering marah dengan sesama kita, boleh anak-anak ibu, tetapi di ayat yang ke-26 diingatkan anak-anak ibu, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Nah, anak-anak ibu, biarlah ini menjadi bagian kehidupan kita. Kemudian ayat 32, anak-anak ibu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Demikian anak-anak ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak ibu, kita sebagai orang Kristen menjadi manusia baru, memiliki hubungan dengan Allah kita, dan kemudian anak-anak ibu menjadi pelaku firman Tuhan. Karena anak-anak ibu kita diciptakan seturut kehendaknya. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita menyebutkan ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai dengan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Mari anak-anak ibu, sekali lagi kita menyebutkan ayat hafalan kita bersama-sama. Ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai dengan 22. Ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi manusia baru yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Kami memiliki